Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Wahyu Pratama dengan NIM C1F018022, Prodi Ekonomi Islam. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tentang akuntansi syariah pertemuan ke-7. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, pengertian akad mudharabah. Dari beberapa definisi dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian mudharabah yaitu akad yang dilakukan oleh sahibul mal dengan mudharib untuk usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan keuntungan yang dituangkan dalam kontrak ditentukan dalam bentuk nisbah. Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh sahibul mal sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian mudharib. Namun jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian mudharib, maka mudharib harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Berikutnya jenis-jenis akad mudharabah. Yang pertama, mudharabah mutalakah. Yang kedua, mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah terdiri dari mudharabah muqayyabah on balance sheet dan mudharabah off balance sheet. Berikutnya dasar syariah dari akad mudharabah. Yang pertama, Al-Quran dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Quran surat Al-Muzammil ayat 20. Dalam ayat di atas, dasar dilakukannya akad mudharabah adalah kata yadribun yang sama dengan akar kata mudharabah yang memiliki makna melakukan suatu perjalanan usaha. Yang berikutnya dari hadis, Nabi bersabda, ada 3 hal yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan qirat atau memberi modal kepada orang lain, dan mencampurkan gandum kualitas baik dengan gandum kualitas rendah untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga dari ijma atau qiyas. Adapun ijma dalam mudharabah, adanya hadis riwayat yang menyatakan bahwa golongan dari para sahabat menggunakan harta anak yatim yaitu mudharabah, dan perbuatan tersebut tidak dilarang oleh sahabat lainnya. Berikutnya dari kaidah fikih, pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Berdasarkan landasan hukum di atas dapat dipahami bahwa mudharabah disyariatkan oleh firman Allah, hadis, ijma, dan qiyas, dan diberlakukan pada masa Rasulullah SAW, dan beliau tidak melarangnya karena manusia dapat saling bermanfaat untuk orang lain. Berikutnya prinsip pembagian hasil usaha akad mudharabah. Keuntungan dan kerjasama tersebut dibagi untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang bertuang dalam perjanjian. Ada beberapa ahli berpendapat salah satunya adalah M. Abdul Manan, mudharabah adalah saat tenaga kerja dan pemilik dana bergabung bersama-sama sebagai mitra usaha untuk kerja. Kesimpulannya adalah bahwa hal-hal pokok yang terdapat dalam mudharabah yaitu ada pemilik dana atau bank, ada orang yang memiliki kemampuan untuk menjalankan usaha atau bisnis yang membutuhkan dana dengan kerjasama atau kesepakatan untuk mencari keuntungan. Keuntungan yang diperoleh kemudian dibagi para pihak sesuai perjanjian pemilik dana atau bank. Menanggung kerugian yang tidak disebabkan oleh pengelola asalkan dana pokok tidak berkurang. Mudharabah tidak dilarang dalam syariah. Hal tersebut sesuai dengan hadis Nabi SAW. Berikutnya perlakuan akuntansi atau PSAK 105 akad mudharabah. Menurut PSAK 105 mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama atau pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua, pengelola dana, bertindak selaku pengelola dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Di dalam akad mudharabah sesuai dengan PSAK 105, penyesuaian perlakuan akuntansi ada 2, yaitu akuntansi untuk pemilik dana dan akuntansi untuk pengelola dana, yang meliputi pengakuan dana mudharabah, pengukuran investasi mudharabah, penurunan nilai investasi mudharabah,
kerugian hasil usaha, akad mudharabah berakhir, penyajian dan pengungkapan. Penyelesaian perlakuan akuntansi sangatlah penting dalam menentukan pembagian persentase atau nisbah untuk nasabah khususnya tabungan mudharabah. Akuntansi juga merupakan upaya untuk menjaga terciptanya keadilan dalam masyarakat dan dalam entitas atau organisasi dengan semua stakeholdernya. Berikutnya ilustrasi kasus akad mudharabah. Di sini ada contoh Santos yang memiliki usaha namun terkendala untuk mendapatkan modal. Bertemu dengan Askia yang memiliki modal untuk usaha Santos. Mereka pun melakukan akad mudharabah. Askia menyetorkan uangnya sebanyak 100 juta kepada Santos sebagai modal. Mereka menyepakati nisbah bagi hasil yaitu 60% untuk Santos dan 40% untuk Askia. Porsi besar untuk Santos dikarenakan pada idealnya skema mudharabah memberikan porsi yang besar pada pengusaha atau mudharib. Seiring berjalannya waktu, dalam rentang waktu setahun usaha Santos sudah balik modal mendapatkan keuntungan sebesar 1 juta rupiah. Sehingga pada saat itu Santos harus mengembalikan modal yang ia gunakan kepada Askia. Ditambah pembagian dari hasil usahanya yaitu 400.000 untuk Askia atau 40% kali 1 juta. Dan 600.000 untuk Santos, 60% kali 1 juta. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.